Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, khotbah di Minggu Okuli, tanggal 3 Maret 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19, ayat yang ke-8 sampai 15, demikian bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 19 diberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, pemazmur merenungkan akan karya tangan Tuhan yang hebat, besar dan indah, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pertunjukan hebat dari karya tangan Tuhan memberi bukti yang dramatis tentang keberadaannya, kuasanya, kasihnya, dan pemeliharaannya, sehingga manusia memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 yang menjadi khotbah minggu di Minggu Okuli adalah merupakan perenungan pemazmur akan firman Tuhan dalam hidupnya. Bagi pemazmur, firman Tuhan itu adalah sempurna. Firman Tuhan yang juga disebut dia sebagai titah Tuhan, Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, perintah dan hukum-hukum Tuhan. Semuanya itu menjelaskan akan kesempurnaan firman Tuhan bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Firman Tuhan itu sempurna, dapat memberi jawab terhadap segala situasi, persoalan, dan kehidupan manusia. Sama seperti yang dikatakan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, di dalam Alkitab terdapat seluruh jawaban bagi masalah yang kita hadapi saat ini, kalau saja kita mau membaca dan mempercayainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 4 renungan
pemazmur tentang firman Tuhan yang sempurna bagi kehidupannya. Yang pertama, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, pasabam roha. Sama seperti seorang gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, demikianlah firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita, memberi kedamaian, memberi kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita, bahkan membawa kita kepada pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu memberi hikmat kepada yang tak berpengalaman. Di pabisukdo natobok maroha. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sebagai penjala ikan, orang biasa tak terpelajar, dengan mempelajari dan mempercayai firman Tuhan, mereka memperoleh hikmat dan keberanian dari Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, dan banyak orang yang mendengar pengajaran mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Demikian dengan Sir Isaac Newton, seorang yang jenius dalam ilmu pengetahuan, tetapi dia masih merasakan kurang dalam pengalamannya, sehingga dengan rajin ia membaca dan mempercayai firman Tuhan. Dengan demikian ia memperoleh penemuan-penemuan baru dan inspirasi dari firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan menyukakan hati, si palas rohani jolma. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Firman Tuhan yang dinikmati Yeremia menjadi kegerangan baginya dan menjadi kesukaan hatinya. Firman Tuhan itu menjadi makanan rohani yang mengenangkan dia. Tentu baginya, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan itu membuat mata bercahaya, dipatiurdo parnidaan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang menerima terang itu, dia akan berjalan dalam terang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu sempurna. Ia lebih indah dan lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang memburu emas karena emas itu sangat indah
dan sangat berharga. Tapi bagi pemazmur, yang lebih indah dan lebih berharga bagi kehidupannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan sarang lebah. Madu yang manis, apalagi madu asli, banyak orang yang ingin menikmatinya karena manisnya madu. Tetapi bagi pemazmur, firman Tuhan lebih manis daripada madu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi pemazmur, firman Tuhan juga menjadi peringatan baginya. Melalui firman Tuhan, dia mengenal dosanya, mengakui dosanya kepada Tuhan. Bagi pemazmur, firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah firman Tuhan itu sempurna bagi kehidupan saudara? Apakah firman Tuhan itu memberi sukacita, menegarkan jiwa, membuat mata bercahaya, memberikan kekuatan kepada kita? Pemazmur mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menghidupi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sempurna dan membawa kebahagiaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.